Racikan Berita 1. Selamat malam Bapak Ibu seluruh peserta aksi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kedatangan kita ke gedung KPK tidak lain tidak bukan karena kecil dari PPUH untuk menyampaikan orasinya. Mari sama-sama kita dengarkan, kita simak orasi yang disampaikan oleh Bapak Azamna. Alhamdulillah, luar biasa. Mari bersama-sama dengarkan. Jadi rakyat menjadi tawari, kawan akan sedih. Tangkap Jokowi, sekarang juga semua tangkap Jokowi, sekarang juga. Kenapa bapak-bapak polisi, saya mau tanya kepada kalian semuanya, apakah kalian ingin mengabaikan atau mengacaukan di KPK ini? Saya tanya. Hei, bapak polisi jawab, jangan dia membisu. Ya, saya mau bertanya, kenapa giliran kami aksi, giliran kami untuk menyampaikan pendapat, tapi kalian halangi? Saya mau tanya, rakyat masuk boleh tidak? Boleh tidak? Tapi sekarang rakyat dibatas-batasi masuk, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Apa yang masuk harus korupsi dulu baru boleh masuk? Saya mau tanya, ini pembatasan seperti ini, saya mau nanya, ini punya akhlak atau tidak? Akhlak atau tidak? Nggak bisa. Ini gedung punya rakyat, kenapa yang masuk dibatas-batasi? Betul? Betul? Maka tangkap dan adili. Insya Allah itu jalan penegakan kebenaran. Insya Allah itu jalan penegakan kejujuran. Insya Allah itu jalan penegakan keadilan. Dan kita semua berjuang untuk itu. Insya Allah. Saudara-saudara sekalian, dunia internasional bahkan rakyat di seluruh Indonesia ini sudah mengetahui dengan jelas dan gamblang ketika dirilis oleh UCCRP bahwa Pak Jokowi ini dinobatkan sebagai kepala negara korup di dunia, saudara sekalian. Banyak sekali, hampir kejahatan dia, kolusi, korupsi. KPK hari ini ilegal. Apa? KPK ilegal. Kenapa? Yang bentuk KPK Jokowi. Betul tidak? Makanya jangan harap KPK akan memproses Jokowi dan anak-anaknya. Setuju tidak? Maka dalam tulisan saya yang dimuat oleh Time News, ya kan, media luar negeri, saya katakan bahwa KPK adalah lembaga bantuan hukum Joko Widodo dan keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah kami tadi dari Dumas, setelah dari Dumas ketemu Humas di KPK, dan kami banyak sekali audiensi dengan Humas KPK bahwa poin tanggal 10 kemarin kita ajukan Dumas tentang posisi RP terhadap tuduhan mantan Presiden kita ke-7 Joko Widodo yang dianggap korupsi nomor 2 terbesar di dunia. Oleh karena itu, kami tanggal 15 memang dapat jawaban surat bahwa akan ditindaklanjuti nanti oleh Humas, hanya dalam proses penyelidikan. Nah, tadi kita bicara panjang lebar sama Humas, kebetulan ada di sebelah saya Mas Sohendar, dan menyerahkan kepada kita untuk menyampaikan ini. Poin yang akan disampaikan bahwa Dumas yang kita ajukan dalam bentuk mungkin laporan itu diterima oleh KPK. Nah, itu dulu ya. Yang kedua,
setelah diproses maka diajukan ke pimpinan dan kepala humas, dan sekarang humasnya ada, dan insya Allah nanti bahkan kita akan diterima audensi oleh pihak KPK tentang soal OCCRP tersebut, gitu ya. Nah, dibatasi dengan maksimal 8-10 orang. Nah, jadi kami dalam hal ini sudah merasa agak lega bahwa KPK mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu dulu ya. Jadi ditambah lagi dengan adanya FPI, TPUA yang mengajukan, tim pembela ulama dan aktivis, harusnya Prof. Egy, tapi saya yang mendampingi sebagai sekjen, ada DHL dan lain-lain termasuk Bang Rizal tadi, dan ada juga AAB, Aliansi Anak Bangsa, serta Korlabi dan Kontra SM, saya Komisi Perlindungan Hukum dan Pembelaan Hak Rakyat. Jadi sekali lagi, dalam waktu tidak lama KPK akan mengundang kami melalui surat, ya kira-kira begitu ya, akan telepon ya, bisa telepon surat yang poinnya itu adalah diterima kapan mau audensi. Dalam konteks apa? OCCRP, tuduhan terhadap mantan presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah, itu di acara nanti audensi apa yang akan diambil sikap, ya kita menyerahkan sikapnya kepada KPK. Itulah ya, kita hanya sebagai rakyat, poinnya malu ya, OCCRP itu kok seenaknya sih menuduh mantan presiden kita dikorupsi, bahkan nomor 2. Nah, tuduhan-tuduhan itu apa sih? Yang kami berharap KPK bisa memanggil mantan presiden ke-7 Joko Widodo ini untuk diperiksa. Tujuan kami itu. Apa hasil pemeriksaan itu? Silakan KPK mempublikasikan apakah ada unsur yang terpenuhi atas tuduhan-tuduhan tingkat korupsi dunia itu yang dibilang OCCRP. Nah, tetapi jangan lupa Joko Widodo sebagai mantan presiden juga, saya menyarankan, semua menyarankan untuk FPI dan organisasi Islam yang lain, klarifikasi dong, sampaikan kepada publik bahwa tidak benar. Dan selain daripada itu, kami juga mohon kepada Presiden mantan Joko Widodo ke-7 ini untuk melalui dia pribadi bisa, melalui lawyer internasionalnya bisa, untuk disomasi OCCRP yang ada di Belanda itu. Misalnya 7 hari tidak ada, 2 kali tidak ada, 3 kali, ajukan proses gugatan di Den Haag Belanda bahwa kami sebagai rakyat mendukung kalau itu tidak benar. Mungkin itu aja lah informasi yang kita sampaikan. Terima kasih. Saya kira ada tambahan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Persaudaraan Islam hari ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK. Tidak lain tidak bukan karena berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Pak Azam Khan, telah adanya laporan dari organisasi yang fokus di dalam menangani masalah korupsi, yaitu OCCRP. Seharusnya KPK terus bergerak, bekerja secara maksimal. Jangan nunggu. Itu tandanya itu diam. Itu tandanya itu bungkam. Itu tandanya KPK namanya masih berada di bawah ketiak Jokowi. Sementara Jokowi itu sekarang bukan lagi presiden, tapi mantan presiden. Dan tidak ada hak imunitas. Siapapun kalau memang Jokowi salah, maka Jokowi harus diperiksa, harus dipanggil. Apalagi tadi telah jelas-jelas kalau memang Jokowi tidak korupsi berdasarkan laporan dari OCCRP, seharusnya Jokowi melakukan somasi. Tapi faktanya tidak. Bahkan justru yang ada OCCRP ini diintimidasi, bahkan diancam dibom-bomnya. Bawah ketiak Jokowi. Ayo umat Islam khususnya warga negara Indonesia mendukung KPK untuk mengusut, menangkap dan mengadili Jokowi. Kalau orang kecil aja, kalau rakyat kecil saja ketika salah bukti-buktinya belum ada, itu sudah ditangkap, apalagi ini Jokowi. Bukti-bukti kesalahannya sudah sangat gamblang.
Kalau mau dikumpulin dari langit, dari bumi sampai ke langit, itu mungkin kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa serta korupsi Jokowi. Wajar kalau seandainya rakyat curiga kepada KPK, karena KPK tidak mau bertindak, KPK tidak mau menangkap, tidak mau memanggil Jokowi. Oleh karenanya, aksi kita pada sore hari ini menuntut agar KPK bertindak dengan tegas, agar berani memanggil Jokowi. Jangan sampai kita ini malu dengan negara di Korea Selatan. Presidennya ditangkap gara-gara berbuat satu kesalahan. Ini Jokowi sudah ribuan kesalahan yang diperbuat. Malu. Jangan sampai Indonesia, kita warga Indonesia sangat malu atas kelakuan, tindakan, sikap daripada KPK. Sekali lagi, hari ini kita hadir untuk menuntut KPK agar segera tangkap dan adili Jokowi. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Dia set kiri ke kanan. Racikan Berita 1.